Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai spreadsheet. Nah, spreadsheet itu apa sih? Spreadsheet ini adalah suatu program pengolahan angka yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Nah, kemampuan aplikasi ini antara lain membuat tabel data, pengolahan data, dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Adapun macam-macam dari spreadsheet yaitu ada Keyspread, StarOffice Calc, OpenOffice Calc, Gnome, Gnumeric, Zest, Lotus 123, dan juga Microsoft Excel. Nanti 1 tahun ke depan kita akan mempelajari Microsoft Excel. Kenapa? Karena Microsoft Excel ini pastinya kalian sudah mempunyai aplikasi ini karena Microsoft Excel ini merupakan bawaan dari Microsoft Office. Selanjutnya, ini merupakan gambar tampilan antarmuka di Excel. Nanti kita akan melihat langsung gimana sih cara menentukan rumusnya, memasukkan rumusnya, dan lain sebagainya. Fungsi yang sering digunakan. Fungsi yang sering digunakan dalam Excel antara lain ada sum. Sum itu fungsinya untuk menghitung jumlah, ada average. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Max untuk mencari nilai maksimum atau nilai terbesar, min untuk mencari nilai minimum atau nilai terkecil, dan juga if. If ini difungsikan untuk fungsi logika untuk memilih satu dari dua nilai. Nah, selain fungsi ini ada juga fungsi yang sering digunakan lainnya yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang ditentukan berdasarkan nomor kolom. Biasanya, data ini tersusun secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP adalah kebalikannya, data tersusun secara horizontal. Nah, fungsi-fungsi yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu merupakan fungsi-fungsi yang sering digunakan dalam dunia kerja. Apalagi bagi yang mau melamar kerja, itu VLOOKUP dan HLOOKUP sangat digunakan. Nah, sekarang yuk kita coba latihan di Excel. Pertama-tama kita buka dulu Excel, aplikasi Excel ini terlebih dahulu. Kita klik saja. Nah, ini merupakan lembar kerja kita dari sini sampai sini. Sekotak ini merupakan lembar kerja kita. Di sini ada toolbarnya, di sini ada cell, ada kolomnya juga. Nah, sekarang kita mau ambil data dulu nih, karena kan saya sudah mempunyai latihan soal. Nah, ini mungkin kurang kelihatan. Nah, ini merupakan data soal atau yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan merapihkan kata-kata tersebut atau data tersebut supaya rapi, dan juga kita akan mencari jumlah nilai kuis per anak dan juga rata-rata dan juga keterangan. Nah, keterangannya ini diisi keterangan lulus ataupun tidak lulusnya. Setelah itu di bawahnya ada nilai tertinggi, ada nilai terendah, dan juga nilai rata-rata sekelas. Oke, pertama-tama kita zoom dulu ya supaya kalian bisa terlihat. Nah, di sini ada bagian keterangan atasnya. Nah, ini kan agak menjorok ke sebelah kiri. Kita mau dia ada di tengah-tengah. Caranya seperti apa? Caranya kita bloklah kolom dari A sampai J. Lalu kita klik di toolbar merge center. Nah, dia akan otomatis ke tengah. Dan juga kita lakukan hal yang sama untuk kolom nomor 2, 3, dan 4. Kita klik merge center, terus yang tengahnya juga. Nah, keterangan ini kita mau dia huruf
tebal. Berarti kita blok dari nomor 1 sampai nomor 4. Terus kita klik di toolbar bold atau bisa kalian Ctrl B. Nah, seperti ini. Bagian atas kita sudah rapi. Lalu lanjut untuk nomor. Di sini nomornya belum ada, maka kita akan kasih dia nomor secara urut. Caranya gimana? Kalau ini kan masih sedikit ya, jadi kalian bisa manual ataupun kalian bisa pakai cara ini. Yang pertama, kalian klik yang paling atas, kalian tulis nomor 1, bawahnya kita tulis nomor 2 dan 3. Setelah itu kita blok dari nomor 1, 2 dan 3, lalu di ujung sebelah kanan bawah kita geser kursor kita ke bawah, muncullah tanda plus hitam dan kita seret dia ke bawah sampai yang kita mau. Ulang ya. Nah, sekarang sudah terdapat nomor secara urut. Ke tengahin kata-katanya pakai center. Nah, lanjut yang bagian kolom baris nomor 6 juga kita ketengahin biar cakep. Nah, oke, berarti kita sudah mempunyai data yang sudah rapi. Nah, setelah itu kita mau cari jumlahnya. Cara cari jumlahnya seperti apa? Seperti tadi, fungsi untuk mencari jumlah itu adalah sama dengan sum. Caranya gimana? Berarti di jumlah kita masukin dulu nih di kolom jumlah. Kita klik di jumlah untuk nama Muhammad Amsar. Terus kita ketik sama dengan, kita klik juga sum. Kalian bisa, setelah kalian sudah ketik sum, kalian bisa klik tab atau kalian bisa mengetik buka kurung. Nah, setelah itu, setelah sudah ada sama dengan sum dan buka kurung, kita akan tarik datanya dari kuis pertama sampai kuis kelima, karena kita mau mengetahui nih jumlah kuis pertama sampai jumlah kuis kelima itu berapa. Nah, setelah kita blok, kita klik lagi tutup kurung, shift tutup kurung, dan kita enter. Nah, ketahuan deh di sini jumlahnya dari kuis pertama sampai kuis kelima untuk nama Muhammad Amsar itu 422. Oke, kita di sini punya banyak data, kita nggak usah ngerjain satu-satu. Kita bisa tarik data ini sampai ke bawah supaya kita nggak memasukkan fungsinya satu-satu. Caranya seperti apa? Caranya kalian klik dulu yang kolom 422 ini, terus seperti tadi untuk mencari nomor, kita geser kursor kita ke kanan bawah, nanti muncul tanda plus, lalu kita tarik datanya sampai ke nomor 19. Nah, dia otomatis fungsinya itu akan mengikuti. Itu untuk jumlah. Sekarang kita coba cari rata-rata. Tadi, di PPT tadi fungsi untuk mencari rata-rata itu adalah average. Berarti kita masukin sama dengan average, terus tanda tab atau kalian bisa klik buka kurung. Lalu karena kita mau mencari rata-rata kuis pertama sampai kuis kelima, maka kita bloklah kolom dari kuis pertama sampai dengan kuis kelima, lalu kita klik tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah ketahuanlah bahwa rata-rata dari kuis pertama sampai kuis kelima atas nama Muhammad Amsar yaitu 84,4. Lalu kita mau mencari nih nama-nama lainnya seperti tadi. Kita letakkan kursor di bagian pojok kanan bawah, lalu muncul tanda plus dan kita tinggal tarik sampai nomor 19. Kita lepas. Dan ini sudah otomatis dia mengikuti fungsi yang atasnya. Gitu.
Itu untuk rata-rata. Lalu kita mau masukin keterangannya. Keterangannya adalah ketika rata-ratanya ini lebih besar daripada 75, maka dinyatakan lulus. Tapi ketika di bawah itu, maka dinyatakan tidak lulus. Caranya gimana? Caranya kita masukin ke kolom keterangan. Sini kita klik kolom keterangannya. Setelah itu tanda sama dengan, dan kita akan menggunakan fungsi if atau jika. If, klik tanda tab atau buka kurung. If logical testnya adalah rata-rata. Jika rata-ratanya ini lebih besar, kalian klik di keyboard kalian lebih besar daripada 75, maka titik koma dulu, maka keterangannya adalah lulus. Jadi kita pakai kutip, kita tulis lulus dan tutup dengan kutip lagi. Setelah itu titik koma lagi, kita kutip lagi, value if false, jadi maksudnya jika tidak mencapai 75 atau kurang dari 75, maka keterangannya apa? Keterangannya adalah tidak lulus. Tanda kutip lagi dan tutup kurung, lalu di enter. Oke, berarti benar ya di sini. Ketika rata-ratanya itu lebih besar dari 75, maka keterangannya lulus. Sekarang kita melakukan hal yang sama untuk yang ke bawahnya. Kalian tinggal klik pojok kanan, muncul tanda plus, dan ditarik sampai yang kalian inginkan. Nah, ini dia. Sudah jelas sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai tertinggi dan nilai terendah. Caranya seperti apa? Caranya kita kliklah di sini nilai tertingginya, kita masukin. Kalau tertinggi kan max atau maksimum, maka kita ketik sama dengan max, tab, kita klik tab, lalu kita blok dari atas sampai bawah untuk di kolom rata-rata, lalu kita tutup kurung dan enter. Maka ketahuan nih nilai tertinggi dari nomor urut 1 sampai 19 itu adalah 86,4. Sekarang kita melakukan hal yang sama nilai terendah. Nilai terendah itu adalah min atau minimum, berarti sama dengan min, kita buka kurung, terus kita blok rata-rata dari yang pertama sampai terakhir, kita tutup kurung dan enter. Oke, jadi nilai terendah dari nomor 1 sampai 19 adalah 67. Sekarang yang terakhir kita akan mencari nilai rata-rata kelas. Caranya seperti apa? Karena kita mencari nilai rata-rata, maka sama dengan average, buka kurung, kita tarik nilai rata-rata dari atas sampai bawah, kita tutup kurung dan enter. Nah, ketahuan nih, rata-rata nilai kelas adalah 77,4. Terus kita mau rapihin dia supaya ke tengah, berarti kita blok dulu yang kita mau rapikan dan ke toolbar klik yang bagian center. Berlaku juga untuk keterangan, kita blok dari atas sampai bawah, terus kita klik center. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nanti kalian coba kerjakan latihan soalnya yang sudah saya berikan di KCR. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.